Welcome back to her season podcast with me, Ayu Fadila Ali and Ramada. Kembali lagi bersama Kak Ramada istilahnya. Udah kangen banget nih sama Kak Ramada. Udah berapa lama nih Kak kita nggak ketemu? Kayaknya udah lama ya kita nggak ketemu ya. Udah lama banget ya Kak. Jadi di sini tuh kita tuh mau ngapain Kak? Di sini kita mau meneliti. Meneliti tentang apa nih Kak? Meneliti tentang satu ayat tentang taharah. Boleh disebutin nggak Kak ayat? Al-Maidah ayat ke-6 itu berisi tentang taharah. Itu boleh disebutin nggak Kak isi kandungannya secara singkat saja kalau boleh tahu? Ketika seorang muslim sedang berhadas dan ia sedang ingin hendak melakukan sholat, maka dia itu dalam ayat ini ada 4 anggota yang harus dibasuh. Yang pertama itu tangan sampai seorang muslim ini sedang berhadas dan ia hendak melakukan sholat, yaitu ada di ayat ini ada 4 anggota yang harus dibersihkan atau dibasuh lah. Yaitu yang pertama anggota membasuh wajah, terus membasuh tangan sampai ke siku, membasuh ubun-ubun atau kepala, dan juga membasuh kaki. Jadi seseorang ini jika ia berhadas besar, wudhu saja tidak cukup untuk dia bisa melaksanakan sholat. Namun dia harus mandi wajib seperti yang dijelaskan ayat ini. Fathaharu ini bermakna mandi wajib atau mandi besar, baru bisa diperbolehkannya dia tuh untuk melaksanakan sholat. Gitu. Dan juga di ayat ini tuh menjelaskan tentang tayamum. Tayamum ini merupakan keringanan dari Allah untuk kita. Tayamum ini itu tuh biasanya untuk orang yang sakit. Yang sakitnya itu dia tuh tidak bisa menyentuh air. Terus untuk orang yang bepergian dan juga untuk orang yang tidak menemukan air sama sekali, maka dianjurkan untuk mereka itu dengan mencari sa'i dan thayyiban, yaitu debu yang suci. Di penghujung ayat Al-Maidah ayat ke-6 ini itu tuh Allah menjelaskan filosofi tentang kenapa adanya tayamum bersuci ini. Nah, yang pertama yaitu bukan beban. Allah itu memudahkan setiap hambanya untuk melakukan sesuatu, seperti ya kita mau ibadah nih, terus kita nggak ada air, maka ya tadi diperbolehkannya tayamum seperti ini. Nah, terus yang kedua itu kesucian lahir dan batin. Jadi Allah ini ingin semua hambanya itu menghadap Allah ketika sholat itu dalam keadaan suci, bersih, baik badan, pakaian maupun tempat. Jadi ternyata banyak sekali ya Kak Ramada penjelasan dari bab taharah ini. Kalau boleh nggak Kak Ramada Ayu bertanya? Disyaratkan mencuci organ wudhu pada urutan ayat ini ya Kak? kewajiban berwudu sebagai urutan ayat atau tertibnya, 4 mazhab itu terbagi menjadi 2 pendapat. Yang pertama itu wajib atau merupakan syarat sah wudu. Itu menurut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Penjelasannya, urutan wajib dipatuhi dari wajah hingga kaki. Jika diacak, misalnya nih kaki dulu baru wajah, wudunya tidak sah. Maksudnya itu harus ya beraturan, berurutan. Itu alasannya mengapa meskipun teks ayat ini memakai dan sambungan dan itu penyisipan perintah mengusap kepala di antara perintah membasuh menunjukkan tujuan khusus wajib berurutan. Ini diperkuat oleh praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ternyata ada ulama yang memperbolehkan mengikuti urutan ayat tersebut, dan ada juga ulama yang tidak mewajibkan mengikuti urutan ayat tersebut ya Kak? Betul, Islam ini itu agamanya sangat fleksibel, yaitu tidak membebani atau tidak memberatkan apa sih orangnya, tidak memberat. Oh ya Kak Ramada, kalau boleh Ayu mau bertanya lagi, bagaimana cara mandi wajib dengan tayamum?
Indonesia itu mengikuti mazhab Syafi'i yang dimana mereka itu berwudu dengan tidak acak, karena jika diacak itu hukumnya tidak sah. Tapi mereka mengikuti mazhab Syafi'i yang dimana yang tidak diacak berwudunya, tetapi secara berurutan menurut hukum fikih secara umum. Bertemu di lain hari dan di lain waktu. Amin. Amin.